Kenapa kalau misalnya agama muslim itu yang paling benar, kenapa dia keluar paling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam toleransi untuk rekan-rekan sebangsa dan setanah air yang masih berbeda akidah ya, belum memeluk Islam atau belum beriman kepada Allah SWT. Selamat malam, izin speech ya. Ketika ditanya ustadznya kalau Islam itu atau agama Muslim itu benar, kenapa datanya terakhir? Ustadz menjawab, bukan terakhir. Kita lihat, ketika Adam dan Hawa, itu Tuhannya siapa? Allah. Tuhan menyeru untuk menyembah Allah saja, tiada Tuhan selain Allah. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim, ya, atau Mila Ibrahim. Nabi Ibrahim juga menyeru kaumnya untuk menyembah Allah dan diikuti oleh utusan Allah yang lain, termasuk Yesus katanya, dan terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu saudariku ya, Ipung ya, dan rekan-rekan yang lain yang kebetulan mendengarkan stitch video ini, bahwa sesungguhnya ketahuilah bahwa Allah mengutus setiap rasul di zamannya itu tidak ada yang lain kecuali untuk menyembah Dia, menyeru kepada menyembah Allah dan melarang sesembahan selain Allah. Karena itulah yang disebut kesesatan. Menyembah selain Allah itu disebut sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, Nabi diutus untuk meluruskan, seperti halnya Nabi Ibrahim di dalam surat Al-Ankabut ayat 16 dikatakan bahwa ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Itu lebih baik jika kalian mengetahui. Artinya di dalam ayat ini Allah menyerukan perintah agar menyembah kepadanya dan bertakwa kepadanya. Nah, bagaimana dengan nabi lain misalnya? Nabi Musa sajalah yang dekat-dekat aja ya. Nabi Musa alaihissalam ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan wahyu kepadanya di kawasan yang suci, itu Nabi Musa disuruh lepaskan terompahmu, lepaskan sandalmu, karena ini kawasan suci, lebih kurang begitu. Ini dijelaskan di dalam surat At-Toha ayat 12-13. Karena Allah akan memberikan wahyu kepada Musa alaihissalam. Apa wahyunya yang paling utama? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah Tuhanmu, sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ini inti daripada ajaran kepada Nabi Musa alaihissalam. Terus Nabi Isa atau Yesus Kristus, sebagaimana di dalam surat Al-Maidah misalnya ayat 46, bahwa Allah mengutus Isa putra Maryam untuk membenarkan Taurat yang diturunkan kepada atau melengkapi Taurat. Diberikanlah Injil kepada Isa putra Maryam yang berisi petunjuk dan cahaya yang menyempurnakan melengkapi hukum Taurat yang berisi petunjuk cahaya kebenaran bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa tadi sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam tadi, ya, takutlah liqaumi budullaha wattaku, kata Allah. Wahai kaumku, sembahlah Allah dan bertakwalah. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam ketika diturunkan Injil. Nah, barang siapa pengikut Injil menyalahi hukum Taurat dan Injil, maka dia termasuk orang fasik, dan orang fasik itu tempatnya di neraka, kata Allah. Wa ammal lazina fasaku fama'wahun nar. Ya.
Sesungguhnya orang-orang fasik atau menyimpang dari ajaran Allah, dia tempatnya di neraka. Sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 17. Jadi begitu saudariku, ya Ipung ya, dan rekan-rekan sebangsa dan setanah lain, bukan untuk saling menyinggung, saling uh, mencampur urusan agama lain, tetapi kita sama-sama mencari jalan kebenaran itu yang mana gitu. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan Nabi Isa itu adalah jelas-jelas seorang nabi. Qala inni Abdullah atanil kitab wa ja'alani nabiyya. Aku hamba Allah, diberi kitab yang Injil dan diangkat menjadi seorang nabi. Ya, dijelaskan dalam ayat selanjutnya bahwa Nabi Isa adalah diberkati dimanapun dia berada, melaksanakan sholat diperintahkan Allah dan membayar zakat selama hidupnya dan lain sebagainya ya. Nah, inti daripada ajaran Isa Al-Masih atau putra Maryam atau Yesus itu adalah innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu haza siratul mustaqim. Apa kata Isa putra Maryam? Di dalam surah Az-Zukhruf ayat 64, dialah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dia tidak mengatakan sayalah Allah, sayalah Tuhan, sembahlah aku, tidak. Akan tetapi dialah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini adalah jalan yang lurus dengan menyembah Allah. Di dalam ayat lain 72 Al-Maidah dijelaskan, wa qolal masihu ya bani Israil la'budullaha rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Al-Masih menyeru Bani Israel, umatnya waktu itu, untuk sembahlah Allah katanya. Ini adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Innahu mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Barang siapa menyembah selain Allah katanya, diharamkan surga wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Nah, jadi bukan, jangan mengatakan wah itu Islam, itu Al-Qur'anmu. Al-Quran untuk semua manusia, bukan untuk kita yang sudah beriman. Tetapi manakala kita mengingkari, ya, maka kita termasuk orang kufur, dan orang kufur itu tempatnya di neraka. Wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang mengingkari, menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya kekal di dalam neraka. Sekali lagi, ini bukan kata-kata saya, demi kebaikan kita bersama, mari kita berpikir ya. Ya itu ya, lebih kurang penjelasannya secara singkat, dan banyak lagi kalau kita jelaskan masalah Al-Masih misalnya atau Yesus Kristus. Ketika kita membaca Injil atau Bible yang dipegang oleh umat kita Nasrani, kami orang Islam juga beriman kepada Bible ya, tetapi ada ayat-ayat yang tidak sejalan. Ya, ini yang kita tidak imani. Ya, ketika Yesus mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, ini dijelaskan di dalam Bible. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Artinya tidak berbeda dengan Al-Quran, tetapi Allah meluruskan yang salah, ya, yang salah itu diluruskan. Jadi bukan masalah terakhir atau lebih awal atau bungsunya, tetapi apa yang diajarkan gitu untuk membenarkan. Dan Allah juga berfirman, innallazina amanu wallazina haduna wa nasara wa sobein man amana billahi wal yawmil akhir wa amila solehan. Sesungguhnya mukmin, Yahudi, Nasarani, Sobein, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir dan mengerjakan amal soleh. 3 syarat ini, beriman kepada Allah, hari akhir, dan mengerjakan amal soleh, maka dia akan selamat dunia dan akhirat. Demikian, selamat malam, salam toleransi, mari kita sama-sama belajar.